untuk melihat tersebut. Buka tutup Ya, untuk melihat saya bisa buka tutup. Kalau misalkan saya mau on ya on, kalau saya mau off ya off. Nah itu yang tadi saya bilang, yang ngerasa ada jin yang nempel, karena saya off terus. Tahu-tahunya udah numpuk. Waduh, astagfirullah gitu. Mungkin numpuk itu kayak bekas luka atau seperti segala macam ya. Mungkin ya Pak Guru ya, bukan jin yang diketempelan, bukan kayak luka aja gitu. Luka tersebut sulit saya jelasin lah, ya seperti itulah. Tapi ini ada yang paling ditakuti nggak? Yang sosoknya seperti apa gitu deh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama yang saya takutin ya hanya Allah Subhanahu wa taala ya, karena Dia yang Maha Gaib. Kedua, tidak bagaimanapun tidak dipungkiri gitu ya. Kita kan sebagai manusia ada rasa takut. Mungkin untuk saat ini rasa takut besar saya yang paling besar itu, yang saya takuti ya untuk saat ini itu yang berada di laut. Nah itu ya. Nah, itu di laut saya masih takut karena sosoknya ya seperti itulah, saya nggak bisa jelasin. Takutnya saya mengsugesti para penonton sekalian. Saya nggak mau, ya cari tahu sendiri aja kalau emang punya nyali. Silakan aja ke laut, ke tengah laut, cari sendiri itu ada apa. Untuk yang paling ditakutkan sosok yang berada di laut, ya berada di laut. Kalau daratan alhamdulillah sama pribadi masih bisa ditangani lah. Kalau di laut saya masih belum bisa menguasai. Jadi yang sifatnya menakutkan seperti kita kan ada kuntilanak, pocong dan sebagainya, dia mah sudah biasa. Jadi sudah biasa, tidak takut dengan kondisi wajah tuh, kondisi tubuh mereka, jadi tidak, ya sudah biasa lah, dianggap biasa ya itu Pak. Jadi sudah tidak menakutkan. Nah paling sosok yang menakutkan kata beliau mah adalah yang di lautan. Emang berbeda gitu yang di darat sama yang di lautan? Oke, kalau segi bentuk saya nggak mau ngasih tahu, tapi saya mau ngasih tahu dari segi level aja ya. 1 itu level rendah, 10 itu level yang paling tinggi. Di laut itu menurut saya itu level dari 8 sampai 10. Untuk level 1 itu ya level-level, ya bukan saya sombong ya. Aduh, ya level-level seperti ya Mbak Kunti atau Pak Pocong atau Kunti pun ada laki-laki sebenarnya ya, tapi kan gara-gara rambutnya gondrong jadi kayak perempuan. Laki-laki sebenarnya juga ada yang Kunti gitu. Itu level 1 ya, yang krucil lah itu level 1.
Terus meningkat level 2 saya mau tahu sampai 10 ya segala macam lah. Ya itu. Ya menakutkannya seperti itulah levelnya, level yang di laut. Oh, yang berarti level yang di daratan bagaimana? Level daratan sebenarnya ada yang sampai 10 sebenarnya ada. Tapi alhamdulillahnya saya sudah bisa menangani. Paling kalau di daratan yang paling berat jika datang energi yang level 9 ke saya. Yang energi buruk ya. Nah itu energi 9 itu saya pernah ditemuin di salah satu tempat di Bandung. Di daerah Mana tuh? sebentar. Di daerah pokoknya. Itu energi negatif ya itu teh? Itu negatif semua. Saya bisa rate levelnya itu dari 8 sampai 9. Wah pusing mual segala macam, tapi alhamdulillah Emang kuat atau gimana tuh? memang kuat karena mereka diberi makan Oh, sama orang-orang sekitar tersebut. yang jadi yang diberi makan mah jadi lebih kuat gitu ya? Ya, tapi saya garis bawahi bukan bubuk. Nggak ada. Jadi yang level 9 itu kuat dibacain Quran atau bagaimana? Betul. Kalau kita tidak menguasai arti isi dari Al-Quran tersebut, hanya asal baca, itu mereka bisa baca balik karena mereka lebih lebih jago Bapak Ibu sekalian. Oh, jadi lebih kuat itu level 9 itu lebih kuat kalau dibacakan Al-Quran ya. Jadi lebih bisa bertahan untuk dibacakan Al-Quran oleh siapapun berarti ya dibacakannya. Ya oleh siapapun, betul. Tapi kalau misalkan orang tersebut memang menguasai isi dari surat-surat Al-Quran tersebut, insya Allah mereka pun takut. Tapi kalau orang yang belum menguasai, ya hanya kamu tahu Al-Fatihah, tahu buat apa, buat sholat, oh ya udah. Yang penting amin. Ya itu ya insya Allah dibacakan balik sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa dia malah aminkan tuh? Kenapa setan? Ya seperti itulah. Nah, yang tadi kita obrolkan In 3 kilometers, take the interchange on the left. nah kilometer berapa teteh? 50 ya? Ini baru 51 sekarang. Nah, ini 50. Jadi tadi ngobrol trek apa? Kilometer ya, kilometer yang ke-50 yang dilihat itu seperti biasa ya, kalau suka bolak-balik Bandung Jakarta ada kerajaan sini teh, masuk pintu kerajaan yang bisa dilihat oleh kita semua, mungkin bisa melihat secara fisik ya. Nah, di sini nih, ini kilometer 50. Jadi sebelah mana ini? Ini udah masuk kilometer 50. Nah, yang ada pintu kerajaannya nih. Dari sini. Jadi kalau kita naik ke jalan tol, masuk sini itu ada salah satu pintu kerajaan goib ya sebetulnya. Ini kerajaan goib yang mungkin hanya sedikit ya. Kayak terasnya doang mungkin ya. Ya, tapi bagus. Tapi positif sifatnya. Ya, tapi positif sifatnya. Seperti kerajaan sifatnya positif, tidak yang negatif. Insya Allah.
Ya Allah alam. Nah itu kan ada yang kalau sudah masuk begitu kan suka ada yang minta korban. Ini kan kita lewat ke tadi kilometer 97 terus ke sini ya. Nah menurut si Akang sendiri bagaimana tuh? Apakah itu karena minta korban dari pihak goibnya atau bagaimana tuh? Atau kesalahan manusia? Kalau saya lihat sendiri memang kesalahan manusia banyak, karena kan gini, pemerintah atau aparat tersendiri sudah membilangkan jika ngantuk In atau 500 meters, take the interchange on the left. capek atau segala macam kan tinggal ke rest area. Betul kan? Tapi kebanyakan orang banyak yang memaksakan untuk menyetir mobil. Oke, terus apalagi tentang indigo. Jadi indigo itu orang yang punya kelebihan, maksudnya dalam hal indera ya, indera keenam. Jadi indera keenam itu memang tidak bisa dipelajari ya, tidak bisa dipelajari, tapi ya itu mah dari Allah saja sudah seperti itu. Kemudian apakah bisa dihilangkan? Bisa sebetulnya, tetapi dihilangkan itu sifatnya sementara ya. Sementara, tetapi nanti bisa melihat lagi, dan itu perlu digarisbawahi bahwa kemampuan seperti itu sebetulnya orangnya pun ya tidak mau ya. Semua orang yang indigo itu sebetulnya dia tidak mau punya kemampuan seperti itu, tapi apa boleh buat, karena dia sudah dilahirkan kemudian bisa melihat hal-hal yang goib. Itu yang perlu digarisbawahi. Itulah obrolan kita dengan salah seorang yang indigo. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semuanya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.